so thi me hotu sabada nathi me saranang anyang dhammo me saranang warang etena saca wajena so thi me hotu sabada nathi me saranang anyang sangho me saranang warang etena saca wajena so thi me hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sambudalah pelindungku nang luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nang luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nang luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Bapak Ibu, berikutnya kita akan dituntun oleh Biku Sangga untuk bermeditasi. Ya, para Rama, Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari, mari sejenak mengambil posisi duduk yang santai dan rileks. Hadir seutuhnya di sini dan saat ini, tidak hanya tubuh badan jasmani kita, tetapi arahkan perhatian penuh kesadaran kita untuk berada di sini dan saat ini. Sembari duduk dengan santai mengembangkan nilai luhur, ya Bapak Ibu, dalam meditasi sejenak sembari nanti mendengarkan terjemahan dalam Nindi Kanda Sutta. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian juga berkesempatan baik mengingat kebajikan-kebajikan yang sudah dilakukan sehingga memunculkan perasaan sukacita, perasaan bahagia di sini dan saat ini. Bawana atau meditasi kita lanjutkan. Orang memendam harta karun di bawah sumur yang dalam dengan berpikir bahwa di saat harus melakukan sesuatu yang penting, harta ini akan bermanfaat bagiku. Atau untuk menghindari gunjingan raja, ancaman perampok, untuk membayar hutang, untuk mengatasi paceklik, atau untuk saat ada musibah. Harta yang disimpan di dunia adalah demi hal-hal tersebut. Harta yang dipendam dengan baik di bawah sumur yang sedalam itu belum tentu dapat memberikan manfaat kepadanya di setiap waktu. Karena harta karun itu dapat bergeser dari tempatnya, dapat terlupakan dari ingatannya. Naga mungkin memindahkannya, yaka mungkin mengambilnya. Ahli waris yang tak dicintai mungkin mengangkatnya ketika ia lengah. Ketika timbunan kebajikannya habis, semua harta karun itu akan lenyap.
harta karun berupa kebajikan dengan berdana, bertata susila, dan dengan pencegahan dan penahanan diri dari keburukan adalah pemenaman harta karun yang baik bagi wanita ataupun pria. Dengan kebajikan yang dilakukan pada cetia, pada sangga, pada orang ataupun pada tamu-tamu, juga pada ibu dan ayah, dan juga pada saudara tua. Harta karun itu disebut telah dipendam dengan baik olehnya. Tiada siapapun dapat menjamahnya. Kebajikan itu pergi mengikuti pembuatnya. Di antara harta karun berupa kebajikan ini akan dibawa saat dia meninggal. Harta karun berupa kebajikan adalah bukan barang umum bagi orang lain, tak dapat dirampas oleh perampok. Orang cendekia sepatutnya menimbun harta karun berupa kebajikan yang nanti mengikutinya. Harta karun ini mengabulkan segala keinginan para dewa dan manusia. Pahala-pahala apapun yang dikehendaki oleh para dewa dan manusia, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Paras yang indah, suara yang merdu, perawakan yang menawan, rupa yang elok, kekuasaan, dan pengikut. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Menjadi penguasa wilayah, kedudukan tinggi, kebahagiaan sebagai kaisar yang dicinta, dan juga menjadi raja para dewa di alam kedewaan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Kekayaan di alam manusia, kesenangan di alam dewa, dan pencapaian nibbana, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Pelaksana kehidupan luhur yang setelah didukung dengan kesempurnaan sahabat, lalu berusaha dengan penuh kecermatan, tangkas dalam pengetahuan dan kebebasan. Segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Kemampuan beranalisa, pencapaian kebebasan, kesempurnaan sebagai siswa tauladan, pencerahan sebagai paceka buddha, dan tingkat kebudaan, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Pencapaian kebajikan ini mendatangkan manfaat sedemikian banyak. Karena itulah para cendekia yang bijak memuji ia yang telah menimbun kebajikan. Para yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga mereka yang perkasa, setelah turut bersukacita atas jasa kebajikan ini,
semoga senantiasa melindungi tempat ini dan kita semua. Sabbe sata bawanto sokitata, semoga semua makhluk berbahagia, bawana selesai. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu, mari kita membuka halaman 46. Kita akan memohon tuntunan Dhammadesana yang pada hari ini akan dibawakan oleh Yang Mulia Bante Titayano. Hendak mayan Dhammadesana radhanang karomakse Prajaloka Bipati Sahampati Patanjali Anadiwarang Ayajata Santi Dasata Parajajatika Esetu dhammang anukampi mampajang. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia beranjali seraya memohon. Di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Janda yang kami hormati, Aus Silo, Aus kemudian kedua sila yang maaf saya tidak tahu namanya, para Romo, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Pagi, Bante. Ya, hari ini kita kembali berkumpul di Wihara Sasanadipa untuk mengikuti acara Sanggadana di masa Katina, atau ya mungkin biasanya secara umum biasanya disebut sebagai perayaan Katina. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk umat Buddha di Indonesia setahun itu ada 4 perayaan besar yang dirayakan. Yang pertama adalah Waisak, kemudian Asada, perayaan Asada, lalu Katina, lalu peringatan, lalu Magha Puja. Dari keempat hari raya ini, hari besar ini, ada 3 hari besar yang namanya itu berhubungan dengan nama bulan. Misalnya perayaan Waisak, itu karena dirayakan pada saat bulan Waisak. Begitu juga hari Asada.
Hari Asada disebut hari Asada karena dirayakan atau diperingati pada saat bulan Asada. Begitu juga Maga Puja, itu berhubungan dengan nama bulan, yaitu dirayakan pada saat bulan Maga. Tetapi untuk perayaan Katina ini tidak ada hubungan dengan nama bulan. Jadi tidak ada nama bulan yang namanya itu bulan Katina. Walaupun mungkin kadang-kadang kita dengar di masyarakat ada yang namanya bulan Katina atau masa Katina. Tapi sebetulnya itu bukan nama bulan. Ya, itu namanya sebetulnya tepatnya itu adalah masa Katina. Nah, lantas apa sebetulnya yang namanya masa Katina itu? Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap tahun para biku menjalani masa wasa. Jadi di India itu ada 3 musim. Kalau kita di Indonesia ada 2 musim. Musim kering, musim kemarau, dan musim hujan. Tapi itu pun sebetulnya mungkin kalau di Sulawesi Selatan sama Pulau Jawa cukup jelas perbedaannya. Musim kemarau sama musim hujan. Tapi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, musim kemarau dan musim hujan tidak begitu jelas perbedaannya. Jadi kadang di Pulau Jawa musim kemarau, di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera hujan. Ya. Nah, tapi secara umum di Indonesia ada 2 musim. Musim kemarau dan musim hujan. Kalau di negara utara, Eropa, Asia Timur, itu setahun ada 4 musim. Nah, kalau di India hanya ada 3 musim. Yaitu musim kemarau, musim panas, lalu musim hujan, dan musim dingin. Masing-masing musim itu berlangsung sekitar 4 bulan. Lalu, jadi untuk musim hujan selama 4 bulan itu, Sang Buddha membuat peraturan untuk para biku bahwa selama 4 bulan musim hujan itu, para biku harus menjalani masa wasa selama 3 bulan. Wasa itu sendiri, warsa itu artinya hujan. Jadi masa wasa sebetulnya masa musim hujan. Jadi yang dimasukkan dengan masa wasa itu adalah bahwa selama para biku menjalani masa wasa itu, kalau tidak ada urusan penting, tidak boleh meninggalkan tempat dia wasa. Karena dulu, waktu Sang Buddha masih hidup, para biku itu umumnya itu mereka hidupnya itu mengembara. Sepanjang tahun mengembara. Jadi jarang menetap di satu tempat. Tetapi begitu sampai musim wasa, sampai musim hujan, nah mereka harus berdiam di satu tempat. Sebetulnya awalnya Sang Buddha belum menetapkan peraturan bahwa biku harus menjalani masa wasa selama 3 bulan pada saat musim hujan. Waktu itu ada yang mengusulkan. Karena waktu itu para petapa yang lain ada sebagian, mereka memang pada saat musim hujan tidak berkelana kemana-mana. Lantas ada umat yang menyarankan kepada Sang Buddha bahwa kalau petapa yang lain waktu musim hujan mereka tidak berkelana kemana-mana. Kenapa para biku itu ada sebagian masih berkelana kemana-mana? Akhirnya Sang Buddha menetapkan peraturan bahwa selama musim hujan 4 bulan itu para biku harus diam di satu tempat selama 3 bulan untuk menjalani masa wasa. Jadi dari peristiwa ini juga kita bisa lihat sebetulnya Sang Buddha itu terbuka. Ya, terbuka untuk pendapat yang lain, terbuka untuk sejumlah tradisi atau kebiasaan yang bagus.
Contohnya ya ini pelaksanaan masa wasa untuk para biku ini. Begitu juga hari Uposatha sebetulnya. Hari Uposatha awalnya itu belum itu sebetulnya tradisi dari kelompok lain. Lalu Sang Buddha ada yang mengusulkan, lalu Sang Buddha menerimanya. Ya, jadi ini contoh bahwa sebetulnya Sang Buddha sendiri itu terbuka terhadap ide-ide bagus yang lain, tidak tertutup. Ya. Nah, jadi setelah para biku menjalani masa wasa selama 3 bulan, lalu setelah itu Sang Buddha memberikan bonus kepada para biku. Bonusnya apa? Salah satunya adalah bahwa para biku boleh mengumpulkan kain untuk membuat jubah. Karena di masa yang lain, di bulan-bulan yang lain, Sang Buddha sebelumnya itu sudah membuat satu peraturan bahwa para biku itu hanya boleh memiliki tiga jubah atau 1 set jubah yang terdiri dari sanggati. Ini bukan selendang, ini sebetulnya baju dinginnya para biku. Jadi ini besarnya persis seperti jubah ini, cuma dia 2 lapis. Jadi kalau misalnya para biku berada di tempat yang dingin, nah pakainya ini. Entah itu bisa dipakai sebagai selimut atau pakai sebagai jubah. Nah ini namanya sanggati. Lalu ini namanya jubah atas, utara sangga. Lalu yang di dalam sini di bawah sarung itu namanya antara wasaka. Jadi para biku hanya boleh mempunyai 3 ini. Sanggati, ini sama sarung. Selebihnya kain yang lain ya boleh saja memiliki kain duduk, ya handuk itu boleh, tapi kain yang lain maksimal hanya boleh disimpan maksimal selama 10 hari. Setelah 10 hari harus dilepas. Nah, jadi waktu itu ya waktu Sang Buddha masih hidup, mungkin karena jumlah biku yang cukup banyak, lalu jumlah umat yang mampu memberikan jubah secara utuh kepada para biku itu tidak banyak, sehingga ada sejumlah biku mereka harus mengumpulkan kain untuk digabungkan, lalu baru bisa jadi jubah. Nah, masalahnya ada peraturan. Maksimal hanya boleh simpan kain selama maksimal 10 hari. Jadi kalau kainnya tidak cukup, susah untuk bikin jubah. Nah, jadi oleh karena itu, Sang Buddha membuat peraturan bahwa seusai para biku menjalani masa wasa, para biku itu yang awalnya hanya boleh simpan kain selama maksimal 10 hari, itu boleh menyimpannya itu 1 bulan. Boleh menyimpan 1 bulan. Nah, jadi selama 1 bulan itu para biku boleh ya mengumpulkan kain, entah itu umat kasih atau mereka pungut dari tempat sampah atau dari tempat penggeletakan mayat. Jadi di India itu ya pada masa itu setelah seseorang meninggal ada 2 cara mengurus mayat seseorang. Kalau dia ekonominya bagus, dia kremasi. Karena untuk kremasi butuh banyak kayu. Dan itu hanya orang yang mampu saja yang menyediakan kayu bakar untuk kremasi. Sedangkan mereka yang ekonominya kurang, itu biasanya itu mayatnya dibungkus lalu digeletakkan di satu tempat khusus. Ya, biasanya di suta-suta di Indonesia diterjemahkan sebagai kuburan. Tapi kuburan sebetulnya itu tempat mengubur. Di India itu sebetulnya tidak dikubur. Di mayat dibungkus lalu digeletakkan di satu tempat. Nah,
seringkali kain pembungkus mayat seperti ini itu para biku boleh mengambil. Kalau mayatnya itu sudah rusak, para biku boleh mengambil kain seperti itu lantas dijahit menjadi sebuah jubah. Nah, jadi sumber kain untuk para biku untuk membuat jubah, satu bisa berasal dari umat, ya dikasih, atau dari tempat pembuangan sampah, atau dari pembungkus mayat itu. Jadi agak jarang memang ada umat yang memberikan jubah secara utuh seperti zaman sekarang. Jadi yang namanya masa katina itu, ya, yang namanya masa katina itu selama 1 bulan para biku boleh mengumpulkan kain-kain lalu dijahit menjadi sebuah jubah. Jadi makanya jubah biku itu ada kotak-kotak. Jadi itu sebetulnya awalnya sejarahnya itu gabungan dari potongan-potongan kain. Tapi memang belakangan Sang Buddha membuat peraturan lagi bahwa para biku itu kalau dapat kain utuh untuk dibuat jubah tetap harus dipotong-potong lalu dijahit kembali. Mungkin ada yang pikir ini kok repot-repot amat begitu. Kain utuh dipotong-potong lalu dijahit kembali, digabung kembali. Nah, karena di masa itu para biku banyak yang tinggal di hutan, sedangkan banyak sekali perampok di zaman itu. Sampai sekarang pun sebetulnya di India masih banyak. Jadi seringkali para biku itu jubahnya itu dirampok, ya, dirampok. Akhirnya para biku terpaksa telanjang, ya, telanjang. Nah, jadi supaya para biku itu tidak begitu sering dirampok, jubahnya kalau kain utuh. Kalau kain utuh kan kalau dicuri kan itu nilainya lebih tinggi daripada kain yang sudah dipotong-potong lalu dicuri, itu nilainya lebih rendah. Jadi oleh karena itu supaya para biku jangan terlalu sering dirampok, jadi kain jubah itu harus dipotong-potong lalu dijahit kembali, digabung kembali supaya nilainya lebih rendah, supaya tidak begitu sering dirampok. Nah, itu yang namanya masa katina. Lalu Sang Buddha memberi bonus lagi. Kalau para biku berpartisipasi dalam pembuatan satu jenis jubah yang namanya jubah katina, maka bonus selama 1 bulan itu ditambah lagi 4 bulan. Itu menjadi 5 bulan. Ya, apa itu yang namanya jubah katina? Jadi kalau para biku misalnya mereka patungan, ya, saya sumbang kain ini, ya, misalnya ada satu biku yang butuh jubah. Biku yang lain dia tidak butuh jubah, tapi dia dapat kain. Nah, dia sumbang, ya. Yuk kita rame-rame, kita patungan bikin satu jubah. Nah, lalu sama-sama bikin jubahnya, ya. Lalu selesai pembuatan jubah itu, lalu jubahnya itu dikasih ke biku yang membutuhkan. Nah, itu yang namanya jubah katina. Jadi sebetulnya jubah-jubah yang lain yang diberikan pada masa katina itu tidak disebut sebagai jubah katina. Jadi hanya yang satu jenis jubah saja, ya, dan itu hanya satu jubah, itu yang disebut sebagai jubah katina, di mana itu para biku rame-rame, ya, sama-sama membuatnya itu dibuat dalam 1 hari, ya, dibuat dalam 1 hari. Jadi dijahit sama-sama lalu dicelup bersama-sama. Nah, itu yang namanya jubah katina. Nah, sebetulnya dulu di Indonesia itu biasanya Sanggadana di masa katina itu disebut perayaan katina, dan jubah-jubah yang diberikan pada saat perayaan katina itu seringkali disebut jubah katina. Lalu setelah para bante, ya,
mulai menyadari bahwa yang namanya jubah katina sebetulnya hanya ada satu. Jubah katina itu hanya satu. Ya, dan kalau misalnya di sini yang wasa, biku yang wasa, misalnya kurang dari 4 orang, ya di sini tidak boleh membuat yang namanya jubah katina, sehingga ya akhirnya dirasa kalau disebut sebagai perayaan katina rasanya kurang cocok. Akhirnya diubah namanya menjadi Sanggadana di masa katina. Kalau di Thailand atau di Myanmar, itu oke saja. Karena wihara di Myanmar atau di Thailand, itu banyak biku yang tinggal. Dan di sana ada sima. Jadi syarat untuk membuat jubah katina adalah bahwa di tempat wihara tersebut, itu ada sima, lalu minimal ada 5 biku yang wasa. Baru boleh dibuat yang namanya jubah katina. Dan jubah katina itu harus dibuat dalam 1 hari. Harus dibuat dalam 1 hari, selesai. Jadi kalau di Thailand atau di Indonesia untuk biku dan mayut itu biasanya itu dibuat dari kain, awalnya kain putih, lalu dijahit, ya, lalu dicelup lagi, akhirnya selesai dalam 1 hari. Kalau di Myanmar itu lebih simpel. Jubah yang sudah jadi tinggal dijahit beberapa jahit, sudah jadi jubah katina. Karena saya pernah ikut juga, ya. Jadi di Myanmar pembuatan jubah katinanya itu lebih simpel daripada yang di Thailand. Nah, kembali jadi karena ya umumnya ya wihara-wihara STI di Indonesia itu biku yang wasa itu biasanya itu tidak sampai 5 orang. Lalu juga umumnya wihara-wihara STI di Indonesia itu tidak mempunyai sima. Karena untuk syarat untuk membuat jubah katina, karena mempersembahkan jubah katina itu harus ada di dalam sebuah sima. Jadi oleh karena itu, akhirnya yang awalnya namanya perayaan katina diubah menjadi Sanggadana di masa katina. Lalu kenapa disebut Sanggadana? Apa yang dimasukkan dengan Sanggadana? Sanggadana artinya berdana kepada sangga. Lalu apa yang dimasukkan dengan sangga? Nah, hati-hati. Sangga ini memiliki beberapa arti. Sama seperti kata UPK. Kata UPK itu bisa berarti perasaan netral, yaitu bukan perasaan bahagia pun bukan perasaan menderita. Itu makna pertama UPK, perasaan netral. UPK juga bisa berarti keseimbangan batin, salah satu dari 4 Brahma Wihara. Karena kita tahu Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, UPK. Nah, UPK di dalam 4 Brahma Wihara itu bukan perasaan netral, itu adalah keseimbangan batin. Apa yang dimasukkan keseimbangan batin? Yaitu saya bukan suka sama objek tertentu, saya juga bukan tidak suka pada objek tertentu. Itu namanya UPK, keseimbangan batin. Jadi hati-hati kalau ketemu istilah UPK, yang mana dulu? Ya, artinya yang mana? Harus lihat konteksnya. Begitu juga terhadap istilah sangkara. Sangkara bisa berarti salah satu dari pancakanda. Sangkara bisa juga berarti sesuatu yang berkondisi, sabe sangkara anicca. Misalnya, segala sesuatu yang berkondisi itu sifatnya anicca, sifatnya tidak kekal. Ya, nah itu artinya yang berkondisi atau yang terbentuk dari komponen-komponen. Sangkara bisa juga berarti aktivitas, misalnya kaya sangkara, waci sangkara, mano sangkara. Kaya sangkara berarti aktivitas jasmani. Kemudian waci sangkara aktivitas ucapan. Mano sangkara artinya aktivitas batin.
Jadi hati-hati, sangkara itu juga banyak artinya. Begitu juga kata sangga. Misalnya, ya, kata sangga mempunyai beberapa arti juga, ya. Jadi yang pertama, misalnya di dalam Tisarana, Buddhang saranang gacami, Dhammang saranang gacami, Sanggang saranang gacami. Artinya apa sangga di sini? Bukan berarti itu adalah kumpulan para biku, bukan. Di dalam Tisarana itu sangga bukan berarti kumpulan para biku. Itu adalah kumpulan orang-orang yang sudah mencapai kesucian. Arya Sangga. Kemudian pengertian sangga yang lain lagi adalah kumpulan para biku. Nah, kumpulan para biku ini pun itu juga bisa dipecah lagi menjadi dua makna sangga. Yaitu kumpulan para biku secara umum. Misalnya kita mengatakan sangga yang dikepalai oleh Sang Buddha. Nah, sangga di sini artinya memang semua biku yang ada di dunia. Jadi kalau semua biku yang ada di dunia, ya kumpulan-kumpulan para biku ini kepalanya itu adalah Buddha. Itu pengertian sangga yang pertama, bahwa semua biku yang ada di dunia ini. Tapi sangga dalam pengertian Winaya. Jadi kalau kita baca buku Winaya misalnya, setiap kali menyebut yang namanya sangga, itu adalah sangga lokal. Itu merujuk ke semua biku yang tinggal di wihara tersebut. Misalnya, dalam penabisan biku, ya, dalam penabisan biku dikatakan, misalnya di penabisan biku di suatu wihara, di suatu sima misalnya, dikatakan, oh ada biku baru yang ditabiskan oleh satu sangga. Maksudnya sangga di sini itu adalah semua biku yang hadir pada saat upacara penabisan biku itu. Itu adalah sangga lokal. Nah, jadi itu pengertian sangga yang lain lagi. Lalu pengertian sangga yang lain lagi yang di zaman modern ini, misalnya ada sangga Theravada Indonesia, ada sangga Dhammayut Indonesia, ada sangga Mahayana Indonesia, sangga Agung Indonesia. Itu adalah pengertian sangga di zaman modern, yaitu itu merujuk ke suatu organisasi. Nah, lantas kata sangga di dalam Sangga Dana di masa Katina itu merujuk ke pengertian sangga yang mana? Yaitu sebetulnya merujuk ke pengertian sangga lokal. Yaitu semua biku yang hadir pada acara Katina tersebut. Jadi hari ini ya kalian melakukan Sangga Dana, artinya kalian berdana kepada keempat biku yang hadir di sini. Ah, benar Bante. Bukannya ini untuk STI. Nah, jadi sebetulnya yang namanya Sangga Dana di sini adalah kalian berdana kepada para biku yang hadir di sini, 4 orang ini. Lalu karena kami adalah anggota STI, kami setor ke bos kami, yaitu STI. Ya, kami setor ke bos STI, lalu STI lagi, lalu memutuskan, oh ini dana yang didapatkan seperti ini digini-ginikan, ya diatur bagaimana. Ya, tapi sebetulnya yang namanya Sangga Dana itu adalah kalian berdana kepada biku yang hadir di sini. Apakah ini nanti pahalanya gimana Bante? Ya, apakah pahalanya cukup besar kalau berdana kepada sangga yang hanya terdiri dari 4 orang ini? Ya, ya cukup bagus juga. Ya, pahalanya cukup besar juga. Kemudian juga sebetulnya ada di dalam ini, di dalam satu sutta Sang Buddha mengatakan, nanti ada satu zaman di mana para biku itu tingkah laku mereka itu sudah tidak benar lagi. Lantas kalau umat
apakah mereka masih boleh berdana kepada para biku yang tingkah lakunya tidak benar ini? Sang Buddha mengatakan masih boleh berdana kepada para biku yang tingkah lakunya tidak benar ini, tapi dalam pikiran kalian berdana kepada sangga, bukan berdana kepada biku yang tingkah lakunya tidak benar ini. Ada satu sutta begitu. Tapi ini bukan berarti saya menyatakan kalau begitu para biku itu tingkah lakunya tidak benar aja. Kalau itu ya tidak demikian. Tapi memang di dalam sutta itu ada cerita seperti ini. Sang Buddha ada mengatakan berkata seperti ini. Jadi itu sebetulnya yang namanya sanggadana. Ya. Nah, sekarang mengapa cukup banyak ketika umat ya di masa Katina begitu, umat banyak yang berbondong-bondong memberikan dana jubah atau keperluan yang lainnya kepada sangga. Saya pikir karena ada satu kebiasaan, satu tradisi, ya entah itu di luar negeri atau di Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu, bahwa memang itu pada masa Katina memang umat itu dalam bawah sadar mereka itu menyatakan itu adalah masa untuk berdana kepada sangga, kepada para biku. Kemudian juga ada ini juga. Mungkin kalian pernah dengar yang namanya Ciepan atau Hari Ulambana. Jadi Hari Ulambana itu sebetulnya itu adalah Hari Katina. Hari Katina untuk para biksu-biksu yang Mahayana. Jadi para biksu Mahayana mereka wasanya itu dari bulan 4 sampai bulan 7. Kok beda ya sama Theravada? Sebetulnya aslinya itu sama. Lalu kenapa mereka di bulan 4 wasa? Lalu biku Theravada wasanya di bulan 7. Karena untuk bulan 7 ya, kan biku wasa itu setelah bulan Asada. Nah, setelah bulan Asada prinsipnya itu gini. Kalau di bulan 7 di Indonesia, itu di Indianya itu bulan yang keempat. Itu bulan yang keempat. Ya. Jadi para biku sebetulnya sejak zaman dulu itu wasanya itu dari bulan keempat kalau hitung secara penanggalan India sampai bulan ke-7. Lalu waktu agama Buddha sampai ke Tiongkok, bulan 4 itu yang di India itu dipakai kalender di Tiongkok. Jadi bulan 4 yang sistem kalender Imlek, sehingga akhirnya masa wasa untuk para biksu Mahayana sama biku Theravada itu menjadi berbeda. Jadi ada suatu kepercayaan juga di kalangan umat Buddha sebagian bahwa setelah para biku selesai wasa, lalu kalau umat berdana kepada biku tersebut dikatakan pahalanya lebih besar dibandingkan berdana di hari-hari yang lainnya. Karena para biku ya asumsinya waktu wasa mereka lebih banyak berdiam diri, lebih banyak mendalami dhamma, lebih banyak bermeditasi, sehingga tingkat spiritual mereka itu lebih baik. Dan ketika umat Buddha ya berdana kepada para biku dengan tingkat spiritual yang lebih baik, itu dikatakan pahalanya lebih besar. Jadi oleh karena itu juga menjadi salah satu sebab mengapa selesai wasa umat Buddha cukup banyak antusias untuk berdana untuk sangga, untuk para biku. Kemudian itu sedikit cerita tentang Katina. Nah, sekarang tentang berdana. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk umat awam,
ada 3 perbuatan baik yang dianjurkan, yaitu dana, sila, dan bawana. Dana itu merupakan salah satu perbuatan baik yang cukup gampang dilakukan. Jadi kalau kita baca di suta-suta, biasanya kalau umat awam, ya umat Buddha yang baru mengenal Dhamma, biasanya langkah pertama yang dianjurkan itu adalah berdana, karena itu yang paling gampang untuk dilakukan. Memang di dalam Sutta Sang Buddha mengatakan bahwa pahala dari menjalani sila itu lebih besar dari pahala berdana. Pahala dari mengembangkan batin, bawana, itu lebih besar dari pahala menjalani sila atau berdana. Tapi itu bukan berarti bahwa kita bisa mengabaikan dana. Kita bisa mengabaikan sila. Saya hanya mau meditasi saja, karena itu pahalanya yang paling besar. Tidak. 3-tiganya harus dijalani. Mengapa? Misalnya, ya, kalau dalam kelahiran ini saya tidak pernah berdana, saya hanya mau meditasi saja. Oke, syukur kalau dalam kelahiran ini bisa langsung mencapai kesucian, tidak terlahir kembali. Tapi kalau misalnya nanti kita dalam kelahiran ini belum bisa mencapai kesucian, masih akan terlahir kembali. Lalu sebelum ini saya tidak pernah berdana. Berarti nanti kelahiran yang akan datang, saya dalam hal materi akan kekurangan. Oh, cita-cita saya ingin mencapai kesucian. Tapi misalnya kita kelahiran berikut, ya, kita kekurangan materi. Padahal kita masih mau hidup pada saat itu. Kita masih punya keluarga. Ya, oke, saya mau jadi biku, tapi saya punya orang tua. Saya harus ini dulu. Memenuhi kebutuhan hidup mereka, baru bisa pergi menjadi meninggalkan kehidupan berumah tangga menjadi seorang biku. Jadi kalau saya tidak punya materi yang cukup, bagaimana saya bisa meninggalkan keluarga saya untuk berlatih, untuk melatih diri? Jadi oleh karena itu, ya, kalau menurut saya jangan abaikan dana, ya, jangan abaikan dana. Para biku pun itu masih kalau ada kesempatan itu juga mencoba untuk berdana, karena dana itu merupakan salah satu dari 10 parami. Jadi untuk mencapai kebudaan saja biku, ya, seseorang yang mau menjadi seorang Buddha itu masih tetap harus berdana. Jadi oleh karena itu jangan berpikir bahwa bawana itu yang paling penting. Bawana itu yang menghasilkan pahala paling besar sehingga yang lain-lain diabaikan. Tidak. Ya, jadi berdana itu tetap penting. Nah, jadi pada kesempatan perayaan Katina ini atau Sanggadana di masa Katina ini, ya sebetulnya para umat diingatkan untuk jangan lupa untuk melakukan suatu perbuatan baik yang namanya berdana. Tadi sempat dibaca Nidikanda Sutta bahwa jadi untuk investasi jangka panjang itu salah satunya itu adalah berdana. Harta kekayaan yang kita miliki saat ini setelah kita meninggal tidak bisa dibawa. Tidak bisa dibawa. Yang bisa kita bawa adalah ketika harta kekayaan yang kita miliki sebagian kita sisihkan untuk melakukan perbuatan baik yang lainnya. Salah satunya adalah berdana. Nah, ini ya jasa kebajikan dari perbuatan baik ini yang akan kita bawa terus dari satu kelahiran ke kelahiran yang lain. Sedangkan harta kekayaan yang lain, ya, uang di bank, ya, mobil, ya, aset-aset yang lainnya semua setelah kita meninggal itu semua ditinggal, tidak bisa kita bawa. Ya, jadi hanya
jasa kebajikan yang kita buat sebelumnya itu, yang bisa kita buat, yang bisa kita bawa dari satu kelahiran ke kelahiran yang lain. Kalau kita belum mencapai kesucian. Ya, saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, jadi sekali lagi semoga dengan Sanggadana di masa Katina ini, ya para umat ya diingatkan untuk jangan lupa untuk melakukan salah satu perbuatan baik, yaitu berdana. Tentu saja yang namanya perbuatan baik itu bukan hanya berdana saja, tapi ini merupakan salah satunya. Ya, semoga kita semua semakin maju dalam Dhamma, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Yang Mulia Bante Titayano yang telah memberikan kita dorongan untuk tetap selalu melakukan perbuatan baik, dan pada hari ini dengan melakukan Sanggadana di masa Katina. Cek. Selanjutnya kita akan melakukan persembahan kepada para Bante. Sebelumnya dimohon Bapak Ibu untuk mendengarkan instruksi terlebih dahulu. Untuk penyerahan diutamakan terlebih dahulu untuk barisan pria agar tertib, barisan depan, kemudian disambung barisan kedua dan selanjutnya sampai terakhir. Kemudian disambung ke barisan wanita. Barisan pertama sampai barisan terakhir. Untuk barisan penambah yang ada di sayap kiri agar nanti terakhir untuk penyerahan. Untuk Bapak Ibu agar tetap kondusif, mohon memperhatikan arahan dari panitia. Jadi sebelum gilirannya harap tetap duduk di tempat. Dan untuk yang memiliki voucher, tetap berada di tempat saja. Nanti mengangkat vouchernya, panitia akan mengantarkan perlengkapannya. Jadi tidak perlu mengambil ke tempat bursa. Nanti ada yang mengantarkan. Baik, dipersilahkan kepada barisan pria terlebih dahulu yang depan. Belum. Bapak Ibu, mari kita membuka halaman 224. Sebelum kita Sanggadana, mari memegang dana yang akan dipersembahkan kepada Biku Sangga, dan kita membacakan Ciwara Sanggadana Kata di halaman 224. Sebelum membacakan Ciwara Sanggadana, kita akan berwandana 3 kali. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri sambil memegang persembahan yang Bapak Ibu akan berikan. Halaman 224. Hendak mayan Ciwara Sanggadana Kata karo makse Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato
arahato samma sambuddhassa imani mayang bante ciwarani sapariwarani bhikkhu sanggassa ono jayama saduno bante bhikkhu sanggo imani ciwarani sapariwarani pati ganghatu amhakang digaratang hitaya sukhaya. Bante, kami mempersembahkan jubah-jubah beserta perlengkapannya kepada Bhikkhu Sangga sebagaimana yang kami utarakan. Semoga Bhikkhu Sangga berkenan menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Satu ke sini, jadi cewek ke sini. Bante yang sana. Ya. Siapa? Terserah Bante. Bante atur aja. Hah? Satu orang ke sana. Silakan bagi yang Bapak Ibu, ibu-ibu yang di depan, silakan. Oh iya Bante. Iya Bante. Baik, untuk persembahan dibagi menjadi dua sisi. Bagi yang wanita bisa menyerahkan ke Bante yang sisi kanan. Dimulai dari barisan pertama. Bait suci gentar berdentar sambut hari betina para umat Buddha. Untuk mempersingkat waktu, diharapkan cukup namaskara 1 kali, karena mengingat Bante akan makan siang. Cukup namaskara 1 kali. Kepada sang mulia duduklah hati ketulusanku mencoba memulai berdana kepentingan sang di hari suci.
muda berduyun berdana memberi persembahan kepada Sang Mulia. Buka hati ketulusanku mencoba untuk memulai perdana untuk kepentingan saya di hari suci hatimu. Ketulusanku coba untuk dan kepentingan sangga di hari suci batinnya, di hari suci batinnya. Bosan dengan
Purna sudah ku jalankan was sanksi pemuja. Marilah kita untuk berdana di suci Katina. Sesudah satu saatnya bagi kita berdana untuk kepentingan suci Katina. Mari berdana di hari Katina, hari persembahan jubah kepada Sang Siswa yang mulia, panutan hidup di dunia. Sesudah satu masa saatnya bagi kita berdana untuk kepentingan suci Katina. Mari berdana di hari Katina, hari persembahan jubah kepada Sang Siswa yang mulia, panutan hidup di dunia. Mari berdana di hari Katina, hari persembahan jubah siswa yang mulia, panutan hidup di dunia, panutan hidup di dunia. Hidup penuh kasih, hidup penuh arti kehidupan yang dijalani. Hidup penuh cinta, hidup penuh makna kehidupan siswa utama. Tanggap perhatian dan bijaksana, engkau warisi sucinya damai dan mulia. Sanggap siswa
sejati guru Buddha, engkau teladan hidup di dunia. Hidup tanpa iri, hidup tanpa benci, kehidupan yang dilalui. Hidup tanpa noda, hidup tanpa celah, kehidupan siswa sang Buddha. Para dan bijaksana, engkau warisi sucinya Dhamma nan mulia. Salam siswa sejati guru Buddha, Cek, masih ada yang pegang voucher? Bisa angkat tangan? hidup di dunia. Apa masih ada yang pegang voucher? Bisa angkat tangan? Hidup tanpa iri, hidup tanpa benci, kehidupan yang dilalui. Hidup tanpa noda, hidup tanpa celah, kehidupan siswa sang Buddha. Salam para dan bijaksana, engkau warisi sucinya Dhamma nan mulia. Salam siswa sejati guru Buddha, engkau teladan hidup di dunia. Salam bijaksana, engkau warisi sucinya Dhamma nan mulia. Siswa sejati guru Buddha, engkau teladan hidup di dunia.
Mari, marilah hai kawan, mari semua bersama-sama kita berbuat kebajikan. Di hari ini hai kawan, kita berdana lagi dengan hati yang tulus dan ikhlas selalu. Betapa senangnya hatiku riang saja kira. Semoga dana hari ini berguna untuk kita semua. Di hari ini hai kawan, kita berdana lagi dengan hati yang tulus dan ikhlas selalu. Betapa senangnya hatiku dia tak terkira. Semoga hari Selanjutnya kita akan melakukan pelimpahan jasa dan blessing.
para Romo dan para mani pandita yang saya hormati, para ibu, bapak, dan saudara-saudari sekalian yang berbahagia, kami mewakili Sangga Theravada Indonesia mengucapkan anumodana atas kebajikan yang telah dilakukan pada pagi hari ini. Semogalah dengan kekuatan kebajikannya menjadi kondisi untuk tercapainya kebebasan, bebas dari duka, bebas dari penderitaan. Tiba saatnya sekarang setelah melakukan berbagai macam kebajikan dari berdana, menjalankan sila, praktek meditasi, dan kebajikan yang lain, mari kita limpahkan kebajikan ini untuk para mendiang papa atau mendiang mama, sanak famili, para leluhur. Semogalah dengan kekuatan kebajikan ini, beliau mengetahui, beliau ikut senang, beliau ikut berbahagia. Mari para ibu, bapak, saudara-saudara sekalian yang menuang air, silakan airnya dituang sambil merenung di dalam batin masing-masing. Sementara yang tidak menuang air juga sama, merenung dalam batin masing-masing ditujukan kepada sanak famili dan para leluhur. Yang tawariwaha pura paripurenti sakarang ewamewa ito dinang petanang upangkapati icitang patitang tumhang kipamewa sami jatuh sabbe purento sangkapa cando panaraso yata manijoti raso yata Sabbitiyo viwanjanto sabbarogo vinasatu mate bhawantwantarayo sukhindikayo bhawa abhiwadanasi lesane Janggoda pacarino jataro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang te ataladan sukhita wirulha buddha sasane aroga sukhita hotha sabbe nyatibi te atalada sukhita wirula buddha sasane aroga sukhita hotha sabbe nyatibi te atalada sukhita wirula buddha sasane aroga sukhita hotha sabbe nyatibi Jayantong bodhiya mule sakyanam nandiwadhano ewan tuang wijayo hijaya sujaya manggale apara cita palang kesise patawi pokare abhiseke sababudhanang agapato pamodati sunakatang sumanggalang supabatang suhutitang sukhano sumuhoto jasuyitang brahmacari supadakhinang kaya kamang waca kamang padakhinang mano kamang panidite padakhinang
นิกาตวานาลาพันตาเตปัจจคิเนจยันโตโบธิยามูเลสักยานังนันดิวัฒโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยาสุจยมังกะเลอปาราจิตาปาลังเกสิเสปัตถวิปคาเรอภิเสเกสัพพบุทธานังอากาปะโตปะโมดติสุนาคาตังสุมังกลังสุปาภาตังสุโหติตังสุขาโนสุโมโหโตจัสสุยิตังพระมัจจาริสุปดาขินังกายกรรมังวาจากรรมังปดาขินังปดาขินังมโนกรรมังปณิดิเตปดาขินาปดาขินานิกตวานาลพันตาเตปดาขิเนจยันโตโบธิยามูเลสักยานังนันดิวัฒโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยาสุจยมังกะเลอปาราจิตาปาลังเกสิเสปัตถวิปคาเรอภิเสเกสัพพบุทธานังอากาปะโตปะโมดติสุนาคาตังสุมังกลังสุปาปาตังสุโหติตังสุขาโนสุโมโหโตจัสสุยิตังพระมัจจาริสุปดาขินังกายกรรมังวาจากรรมังปดาขินังปดาขินังมโนกรรมังปณิทิเตปดาขินาปดาขินานิกาตวานาลพันตาเตปดาขิเนภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสดาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสดาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสดาโสติภวันตุเตสาธุสาธุสาธุ
Double situ enggak apa-apa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddham Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Bhikkhu Sangga sebelum Bhikkhu Sangga meninggalkan ruangan puja bakti kita. Saya mengajak dengan mengata, Bapak Ibu mengikuti dengan mengatakan Okasa. Baik Romo, para ibu bapak anu modana, ayu anu sukang baklang. Sadu, sadu, sadu. Bante. Demikianlah Bapak Ibu puja bakti masa Katina pada hari ini. Semoga perbuatan baik yang telah kita lakukan bersama-sama membuahkan kebahagiaan bagi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Anumodana.